Cerita berikut hanyalah karya fiksi. Semua nama, tempat, dan kejadian di dalam video ini tidak benar-benar terjadi. Cerita ini dibuat untuk hiburan semata dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini agar tetap semangat menghadirkan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Sekarang, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik kisah pesugihan tukang bakso. Suara gerobak bakso yang diseret pelan di jalan kampung selalu jadi pertanda malam mulai larut. Bakso. Bakso malam. Begitu teriakan lirih itu bergema, memantul di dinding rumah-rumah yang mulai gelap. Tak banyak yang keluar, karena suara itu biasanya muncul lewat dari jam 11 malam. Tak ada yang tahu siapa tukang bakso itu. Orang-orang hanya tahu, setiap kali suara itu lewat, besok paginya selalu ada kabar kematian. Kadang anak kecil, kadang orang tua, kadang hewan peliharaan. Tapi anehnya, tidak ada yang pernah benar-benar melihat wajah si tukang bakso. Suatu malam, Dani, remaja kelas 3 SMA terbangun karena rasa haus. Ia berjalan ke dapur, meneguk air dari gelas, lalu mendengar suara itu. Bakso. Bakso malam. Suara itu jauh, tapi makin lama makin dekat. Roda gerobak berdecit, diseret di aspal yang basah sisa hujan. Dani mengintip dari balik jendela. Dari balik tirai tipis, ia melihat sesosok pria mendorong gerobak di tengah kabut malam. Lampu petromax kecil tergantung di sisi gerobak, membuat bayangan panjang menari di tanah. Dani berusaha melihat wajahnya, tapi topinya menunduk rendah, wajahnya tertutup kain. Di belakang gerobak, ia melihat sesuatu yang membuatnya kaku. Ada tangan manusia terjulur dari lubang tempat mangkuk-mangkuk ditumpuk. Seperti tangan yang sudah pucat, beku, Dani mundur spontan, jantungnya berdegup keras. Ia berpikir mungkin itu bayangan atau imajinasinya. Tapi ketika ia menatap lagi, tangan itu sudah tidak ada. Esok paginya, kampung gempar. Seorang anak kecil di RT sebelah ditemukan meninggal di sumur belakang rumah, tanpa sebab jelas. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan. Tubuhnya hanya pucat dan dingin seperti beku. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan suara bakso malam. Tapi seperti biasa, tak ada yang berani bicara keras-keras. Sudah jadi semacam rahasia kampung. Jika kamu dengar suara tukang bakso lewat tengah malam, tutup pintu, padamkan lampu, pura-pura tidur. Namun rasa penasaran Dani tak berhenti di situ. Ia mulai mencari tahu. Dari kakek tua di ujung gang, ia mendengar kisah lama tentang seorang tukang bakso bernama Sarman. Dulu, Sarman berjualan di kampung itu juga. Tapi dagangannya sepi, utangnya menumpuk, anaknya sakit parah. Suatu malam, ia pergi ke hutan di belakang bukit, membawa sesajen dan seekor ayam hitam. Katanya, ia mencari jalan cepat agar dagangannya laris. Sejak malam itu, baksonya selalu ramai. Orang-orang bilang rasanya luar biasa, gurih dan bikin ketagihan. Tapi bersamaan dengan itu, satu persatu warga kampung menghilang. Ketika akhirnya polisi datang dan membongkar warungnya, mereka menemukan sesuatu di panci besar. Tulang belulang manusia, terendam kuah. Sarman melarikan diri dan tak pernah ditemukan lagi. Sejak saat itu, tiap malam Jumat Kliwon, suara gerobak baksonya selalu terdengar, mencari tumbal baru. Dani menelan ludah. Malam itu kebetulan Jumat Kliwon, dan dari jauh, samar-samar, suara itu kembali terdengar, bakso. Bakso malam. Dani mencoba menepis pikiran buruknya. Mungkin hanya kebetulan. Tapi suara roda yang berdecit itu terdengar makin dekat, seperti berhenti tepat di depan rumahnya. Bakso. Bakso malam. Suara itu kini terdengar berat, parau, dan seperti disertai desis napas panjang. Dani mendekat ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Lampu petromax itu kini betul-betul di depan pagar. Ia bisa melihat gerobak kayu tua dengan tulisan cat pudar. Bakso Sarjono asli daging sapi. Bukan Sarman, tapi Sarjono. Entah kenapa tulisan itu terasa aneh di matanya. Seakan nama itu berubah-ubah, tapi catnya tetap baru. Dani memicingkan mata. Di sisi gerobak, tergantung kantong plastik hitam berisi daging mentah. Tapi dari sela plastik itu,
menetes cairan kemerahan yang bukan warna darah sapi. Warnanya terlalu gelap, hampir hitam. Pria itu menunduk. Wajahnya tidak terlihat, hanya kain lusuh menutupi dari hidung ke dagu. Ia berdiri diam, seperti tahu sedang diperhatikan. Lalu, perlahan, kepalanya menoleh ke arah jendela Dani. Tatapan itu menembus tirai, Dani mundur dengan napas tercekat. Lampu di dapurnya berkelip-kelip, lalu padam. Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat. Ketika ia menatap kembali keluar, gerobak itu sudah tak ada. Jalanan kosong, hanya kabut tipis menggantung di bawah lampu jalan. Tapi roda bekas gerobak itu masih tampak di aspal, basah, mengarah ke gang belakang rumahnya. Keesokan harinya, Dani bercerita pada ibunya, tapi sang ibu menegurnya. Jangan asal ngomong soal itu, nak. Itu bisa bikin sial. Dani protes, tapi aku lihat sendiri, Bu. Dia di depan rumah. Mungkin itu bukan manusia. Ibunya menatap tajam. Sudah. Jangan diomongin lagi. Kalau kamu dengar suara itu malam nanti, cukup diam. Jangan lihat, jangan jawab. Dani mengangguk, walau hatinya tetap tak tenang. Sore harinya, ia pergi ke rumah Bagas, sahabatnya yang rumahnya dekat lapangan. Bagas dikenal suka hal-hal mistis, dan bahkan punya radio lawas yang katanya bisa menangkap frekuensi gaib. Setelah Dani menceritakan semuanya, Bagas malah tampak antusias. Serius lu? Kalau gitu kita buktiin aja nanti malam. Gue udah lama denger soal bakso setan itu. Jangan main-main, gas. Ini bukan cuma cerita. Tapi kalau cuma diam aja, gak bakal tahu kebenarannya. Gue siapin kamera inframerah sama perekam suara. Nanti jam 11, kita tunggu di pos ronda. Malam pun tiba. Angin terasa dingin menusuk. Pos ronda yang biasanya ramai kini sepi, hanya ada Dani dan Bagas membawa termos kopi dan senter. Jam menunjukkan pukul 23.12, dari kejauhan, suara ranting patah terdengar. Lalu samar, bakso. Bakso malam. Bagas menyalakan perekam suara, menahan napas, suara itu. Bisiknya, cahaya petromax mulai terlihat di tikungan. Gerobak itu datang perlahan. Wajah penjualnya tetap tertutup kain, tapi kali ini Dani melihat sesuatu di bawah gerobak. Roda kirinya bukan terbuat dari karet, melainkan dari tulang manusia yang dililit besi. Bagas menelan ludah. Ia mengangkat kamera, tapi saat menekan tombol rekam, lampu pos ronda padam total. Suara itu kini tepat di depan mereka. Bakso. Tapi kali ini, lanjutannya berubah, 2 mangkok. Untuk kalian. Dani membeku. Bagas mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Di atas gerobak, 2 mangkok bakso muncul sendiri. Uap panas mengepul, aroma daging tajam menusuk hidung. Bukan bau masakan, tapi bau daging busuk yang membusuk lama di tempat lembab. Bagas mengangkat kamera lagi. Tapi begitu lampu kilat menyala, sosok di depan mereka bukan lagi manusia. Wajahnya lenyap, berganti tengkorak basah yang meneteskan darah hitam. Cahaya kilat kamera itu hanya berlangsung sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Dani menjerit. Sosok di depan mereka, yang semula tampak seperti manusia, kini berdiri kaku dengan wajah tanpa kulit, tengkorak penuh darah hitam yang menetes pelan ke tanah. Bagas terjatuh, kameranya terguling. Lari, dan lari. Mereka berdua berlari secepat mungkin meninggalkan pos ronda, tapi suara roda gerobak itu terus mengikuti. Ciit, ciit, ciit. Suara gesekan logam di jalan terdengar di belakang mereka, beriringan dengan teriakan berat. Belum dibayar. Dani menoleh sekilas. Gerobak itu seperti meluncur sendiri tanpa dorongan, mengejar mereka di jalan sempit. Lampu petromaxnya kini berubah jadi nyala api biru. Bagas sempat menendang batu ke arah gerobak, tapi benda itu malah menembus tubuh sosok tukang bakso. Seolah-olah tubuhnya bukan daging, melainkan asap pekat yang menggumpal. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di depan rumah Dani. Dani buru-buru membuka pagar dan menyeret Bagas masuk. Ia menutup pintu rapat-rapat dan menahan napas. Suara roda itu berhenti tepat di depan rumah.
bakso. Untuk yang buka pintu. Bagas gemetar hebat. Jangan buka, dan jangan buka apapun. Mereka berdua terduduk di lantai, tak berani menatap ke arah jendela. Tapi perlahan, dari celah bawah pintu, mengalir sesuatu. Kuah bening, panas, dan berbau amis. Di antara genangan itu, terlihat potongan kecil menyerupai gigi manusia. Dani menahan mual. Ia berusaha menarik Bagas menjauh, tapi suara ketukan mulai terdengar dari luar. Tok. Tok. Tok, 2 mangkok. Sudah siap. Lalu suara itu berhenti. Sunyi total, mereka berdua menunggu dalam diam hampir 15 menit, sampai akhirnya suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Ketika Dani memberanikan diri membuka pintu, gerobak itu sudah tak ada. Hanya tersisa 2 mangkok bakso tergeletak di depan rumah, kuahnya dingin, baksonya hitam legam. Sejak malam itu, Dani sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu duduk di kursi warung, di depan panci besar berisi kuah mendidih. Di seberang meja, sosok tanpa wajah menawarinya semangkuk bakso sambil berkata, "Kalau mau kaya, habiskan ini sampai tetes terakhir." Setiap kali Dani terbangun, aroma daging busuk selalu tercium di kamarnya, walau pintu dan jendela tertutup rapat. Sementara itu, Bagas semakin aneh. Ia tak lagi datang ke sekolah. Ketika Dani menemuinya ke rumah, ibunya mengatakan Bagas hanya berdiam di kamar, menolak makan, dan terus bicara sendiri. "Dia ngomong apa, Bu?" tanya Dani. Sang ibu gemetar. "Dia bilang, dagingnya belum cukup. Katanya masih ada yang harus dibayar." Malam harinya, Dani memberanikan diri mengunjungi Bagas. Kamar itu gelap, hanya cahaya kecil dari lilin di meja. Bagas duduk di pojok ruangan, menatap dinding. Di depannya ada mangkuk besar, dan di dalamnya tumpukan daging mentah. "Gas, lo ngapain sih?" Bagas menoleh pelan, matanya merah, wajahnya pucat seperti orang tak tidur berhari-hari. "Dia datang lagi tadi pagi," bisiknya. "Katanya, kalau mau selamat, aku harus bantu dia. Aku harus jualan juga." Dani menatap ke lantai. Di sana tergeletak papan kayu dengan tulisan cat putih baru. "Bakso Bagas gurih nikmat." Seketika tubuh Dani merinding seluruhnya. "Gas, lo gak serius kan?" Bagas tersenyum, tapi senyumnya aneh. Sudut bibirnya robek sampai ke pipi. "Udah gak bisa mundur, Dan. Aku udah makan 1 mangkok itu waktu malam pertama kita kabur." Dani terpaku. Kata-kata Bagas seperti menggema di kepalanya. "Aku udah makan 1 mangkok itu." Mata Bagas terlihat kosong, seperti tak lagi mengenali siapapun di hadapannya. "Gas, denger gue. Itu bukan makanan biasa. Itu jebakan." Tapi Bagas hanya tertawa kecil, suaranya serak, seperti bercampur lendir. "Jebakan? Enggak, Dan. Itu berkat. Aku udah dikasih jalan. Dia cuma minta 1 hal darah segar buat ganti rasa gurih." Dani mundur pelan. "Lo gak waras?" Bagas berdiri, langkahnya berat, dan setiap kali kakinya menapak, lantai kayu berderit seolah memprotes. "Kalau lo belum ngerasain, jangan sok ngerti. Sekarang gue bisa punya apa aja yang gue mau. Tapi lo tahu, setiap rejeki ada harga yang mesti dibayar." Ia menunjuk mangkuk berisi daging mentah itu. "Ini bukan buat dimakan. Ini buat dijual. Malam ini aku mulai keliling." Dani langsung berlari keluar, tak sanggup menatap lebih lama. Ia bisa mencium bau busuk itu lagi, bau yang sama seperti malam ketika gerobak setan berhenti di depan rumahnya. Malamnya, Dani tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat Bagas dengan wajah penuh darah, mendorong gerobak yang sama. Sekitar pukul 11:10, suara yang ia takuti kembali terdengar. Bakso. Bakso malam. Tapi kali ini ada 2 suara. Satu berat dan serak, yang pertama, suara lama, satu lagi lebih muda, jelas sekali suara Bagas. Dani melompat dari tempat tidur, menyingkap tirai jendela dengan jantung berdebar.
Di luar, dua gerobak berjalan beriringan dalam kabut. Di belakangnya, jejak merah tertinggal di jalan, seperti dilalui sesuatu yang meneteskan darah. Lampu petromax di masing-masing gerobak menyala redup. Dari balik kabut, Dani bisa melihat sosok Bagas, atau sesuatu yang menyerupainya, dengan mata kosong dan senyum yang terlalu lebar. Ia menatap lurus ke arah rumah Dani. Bakso. Gratis buat teman lama. Dani mundur beberapa langkah. Lampu kamarnya mendadak mati. Udara berubah dingin, nafasnya terlihat seperti asap. Dari luar, terdengar suara benda berat jatuh ke tanah. Tut, lalu ketukan di jendela. Tok. Tok. Tok, dan... Ayo coba bakso gue. Gue udah pakai resep yang baru. Suara itu bukan lagi milik Bagas yang dulu ia kenal. Ada gema aneh di setiap katanya, seperti suara dari dalam panci besar. Dani menutup telinganya, mencoba tidak mendengar, tapi suara itu makin keras, seolah berbisik tepat di telinganya. Kalau lo nolak, dia bakal marah, dan dia gak suka kalau pesugihan ditolak. Tiba-tiba terdengar jeritan dari luar, suara perempuan, tetangga sebelah rumahnya, Bu Sarti. Dani berlari ke jendela dan mengintip. Di depan rumah Bu Sarti, kedua gerobak itu berhenti. Bagas dan sosok satunya menunduk ke panci besar, lalu mengangkat sesuatu yang menggeliat. Dani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat dengan jelas, tubuh Bu Sarti diangkat, dimasukkan perlahan ke panci besar yang mendidih, sementara sosok Bagas tersenyum puas, asap tebal naik, menutupi semuanya. Ketika asap menghilang, hanya tersisa 2 mangkok bakso di pagar rumah Bu Sarti. Keesokan paginya, warga gempar karena Bu Sarti ditemukan tewas di dapur rumahnya. Tubuhnya mengerut seperti direbus, kulitnya pucat kekuningan, dan di meja dapur ada 2 mangkok bakso dingin. Dani nyaris gila. Ia tahu siapa pelakunya, tapi siapa yang akan percaya padanya? Siapa yang mau dengar bahwa teman dekatnya kini jadi bagian dari pesugihan? Ia akhirnya pergi ke rumah kakek tua di ujung gang. Orang yang dulu pertama kali menceritakan kisah Sarman, tukang bakso gaib itu. Kakek itu menyimak dengan tenang. Wajahnya muram. Kalau memang benar ada 2 suara malam tadi, kata si kakek pelan, berarti Bagas sudah diangkat jadi anak asuhnya. Pesugihan itu selalu butuh pewaris. Setiap murid akan dapat 1 gerobak baru. Tapi dengan syarat, ia harus menyerahkan 3 jiwa untuk peresmian. 3 jiwa? Dani menatap ngeri. Ya. Dan kalau kau dengar suara itu lagi malam ini, berarti giliranmu sudah tiba. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seperti ditelan kabut pekat yang menggantung rendah di atas kampung. Dani menatap jam dinding, pukul 22.47. Masih ada waktu, pikirnya. Tapi entah waktu untuk apa. Untuk lari? Untuk bersembunyi? Kata-kata kakek tua itu terus berputar di kepalanya. Kalau kau dengar suara itu lagi malam ini, berarti giliranmu sudah tiba. Dani tak tahan lagi. Ia membereskan barang-barangnya seadanya, berniat kabur ke rumah bibinya di kota. Ia bahkan belum sempat menulis pesan pamit untuk ibunya. Tapi saat ia membuka pintu depan, dunia di luar seolah berubah, udara terasa berat. Jalanan sepi, tapi di kejauhan terdengar bunyi roda yang diseret perlahan. Ciit, 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 bakso. Bakso malam. Dani menutup pintu dengan keras, jantungnya nyaris meledak. Ia mundur pelan, menahan napas. Tapi suara itu tetap mendekat, seperti bergerak melalui udara, bukan di jalan. Kini suara itu terdengar di halaman belakang. Bakso. Gratis buat yang lapar. Dani menatap ke arah dapur, ke jendela kecil yang menghadap ke kebun. Ada cahaya samar berwarna biru berdenyut di luar. Ia mengintip perlahan, dan hampir menjerit, gerobak itu berdiri di sana, tepat di bawah pohon pisang. Tapi bukan hanya 1. Ada 2 gerobak, 1 di kanan, 1 di kiri. Di tengahnya berdiri Bagas dengan pakaian tukang bakso kotor penuh noda hitam. Di sebelahnya, sosok tinggi kurus tanpa wajah. Hanya lubang besar di tempat matanya seharusnya berada. Keduanya menatap rumah Dani. Dan buka pintunya, kata Bagas,
Suaranya berat dan bergaung aneh. Aku cuma mau traktir. Kayak dulu. Dani mundur sambil mencari ponselnya. Ia menekan nomor polisi, tapi sinyal hilang. Layar ponsel bergaris, lalu padam, dari dapur terdengar suara mangkuk pecah. Sesuatu. Atau seseorang baru saja masuk, langkah kaki berat bergema di dalam rumah, tok tok tok, bakso. Suara itu datang dari ruang tamu sekarang. Dani menggenggam pisau dapur, tubuhnya gemetar hebat. Ia merunduk di balik meja makan, menahan napas, cahaya biru dari petromax menyusup melalui celah pintu dapur. Dari balik meja, Dani bisa melihat bayangan dua sosok berjalan perlahan. Satu dari mereka membawa panci besar, uapnya tebal dan berbau busuk, daging segar, dia masih di sini. Suara itu bergetar, bukan dari tenggorokan manusia, melainkan seperti dari rongga perut. Dani tak tahan lagi. Ia melompat keluar dari tempat persembunyian dan menebas ke arah sosok itu. Pisau menembus sesuatu yang lembek, tapi bukan daging, melainkan udara dingin bercampur kabut. Sosok itu tak tergores sedikit pun. Sebaliknya, Bagas berbalik cepat. Matanya kini hitam legam, pupilnya lenyap. Ngapain lawan? Dan? Gue pengen bantu lo. Cuma 1 sendok aja. Abis itu lo gak bakal susah lagi seumur hidup. Ia menyodorkan mangkuk panas ke arah Dani. Di dalamnya, 4 butir bakso mengapung pelan. Tapi di permukaannya tampak seperti bola mata manusia. Dani menjerit dan menepis mangkuk itu. Kuahnya tumpah ke lantai, tapi bukannya cairan biasa, melainkan darah pekat yang menetes ke kaki Dani. Begitu menyentuh kulitnya, darah itu terasa panas seperti bara. Ia berlari ke kamar ibunya, tapi kamar itu kosong. Hanya ada bantal dan guling yang tampak masih hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Lalu ia melihat sesuatu di tempat tidur, sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan ibunya. Maaf, Nak. Ibu cuma pengen dagangan laku. Ibu juga udah pernah makan bakso itu. Dani terpaku. Tangannya gemetar. Dari ruang tamu terdengar Bagas tertawa keras. Wah, lo gak sendirian, Dan. Gue bilang juga apa? Pesugihan ini nular. Sekarang lo tinggal pilih, mau jadi korban, atau tukang bakso kayak kita? Suara logam beradu terdengar, panci besar terbuka. Dari dalamnya muncul asap hitam pekat, dan di tengahnya, sesosok kepala manusia muncul perlahan. Wajahnya meleleh, tapi matanya masih terbuka, menatap langsung ke arah Dani. Masakannya belum selesai. Suara itu dalam dan basah, seperti berasal dari dasar neraka. Dani jatuh tersungkur, pisau terlepas dari tangannya. Bau anyir darah bercampur dengan asap hitam membuat matanya perih. Kepala yang muncul dari panci itu perlahan berputar ke arahnya, dan dari sela mulut yang meleleh, terdengar gumaman serak. Rasanya belum sempurna kalau belum ada daging sendiri. Bagas tertawa di belakangnya, tawa yang kini sudah tak terdengar manusiawi. Setiap kali ia tertawa, udara di sekitar bergetar, seperti ada ribuan suara lain yang ikut menirukan. Lihat, Dan, katanya sambil menunjuk panci besar itu, setiap butir bakso di situ ada nyawa yang ditukar. Tapi kalau lo makan 1, lo bisa pilih, mau jadi kaya, atau mau jadi bagian dari kuahnya. Dani menatapnya dengan ngeri. Lo gila? Gas! Ini semua cuma tipu daya. Tipu daya? Bagas mendekat, wajahnya kini tinggal separuh lagi seperti daging yang direbus terlalu lama. Enggak, Dan. Ini keadilan. Lo tahu berapa banyak orang yang ninggalin gue pas susah? Sekarang mereka ngantri buat makan bakso gue. Mereka gak sadar, mereka makan bagian dari diri mereka sendiri. Dani menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi setiap jendela kini tertutup kabut tebal dari luar, dan di balik kabut itu tampak siluet-siluet manusia berdiri diam. Puluhan. Beberapa membawa mangkok, beberapa hanya berdiri dengan kepala miring, menatap rumahnya. Siapa mereka? Tanya Dani gemetar. Bagas tersenyum lebar. Pelanggan tetap. Mereka udah kenyang. Tapi gak pernah bisa pergi.
Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan hentakan keras. Kakek tua yang kemarin Dani temui muncul sambil membawa botol kecil berisi cairan kuning. "Cepat, mundur!" serunya. Ia menyiramkan cairan itu ke arah panci besar, dan sesaat kemudian terdengar jeritan panjang menggema dari dalam uap hitam. Asap menebal, berputar liar, dan sosok Bagas mundur beberapa langkah sambil berteriak, "Kakek tua sialan!" Kakek itu menatap tajam. "Kau pikir bisa main dengan pesugihan tanpa bayar lunas? Sarman pun dulu tak lolos." Nama itu membuat Dani teringat lagi. Sarman, tukang bakso yang lenyap puluhan tahun lalu. Tapi kini, dari balik kabut di pojok ruangan, muncul siluet baru, tubuh tinggi mengenakan celemek hitam, topi lebar, dan wajahnya kosong seperti topeng arang. Ia menatap langsung ke arah Dani dan kakek itu, lalu membuka mulutnya perlahan, yang melawan. "Harus ikut ke dapur." Bagas tertawa lagi, matanya menyala merah. "Udah telat, kek. Lo cuma ganggu prosesnya. Tumbalnya udah siap." Dani udah ditandai. Ia menunjuk lengan Dani, dan benar saja, di kulitnya kini muncul bekas luka baru, membentuk lingkaran dengan tulisan kecil yang samar, "Dibayar." Kakek itu menatap cepat, wajahnya pucat. "Celaka. Tanda kontrak darah. Kalau sudah muncul, satu-satunya jalan cuma bakar gerobak asalnya." "Tapi di mana?" tanya Dani panik. "Di tempat pesugihan itu dibuat, hutan belakang bukit. Kalau kita bisa hancurkan pusatnya sebelum fajar, kau bisa bebas." Tiba-tiba, suara dari dalam panci menggema keras. Dari uap hitam, tangan-tangan keluar satu persatu, meraih apa saja yang bisa dijangkau. Dinding rumah bergetar, jendela pecah, dan dari luar kabut menelan halaman. Kakek itu menggenggam tangan Dani. "Lari sekarang. Jangan toleh ke belakang." Mereka menembus pintu belakang, berlari ke arah jalan setapak menuju bukit. Di belakang mereka, suara gerobak menyeret aspal menggema di tengah malam. "Ciit, ciit, ciit, bakso. Bakso malam. Jangan lari sebelum kenyang." Kabut mengikuti mereka seperti gelombang hidup. Di kejauhan, cahaya Petromax bergerak cepat mendekat. Dani bisa mendengar Bagas tertawa lagi, makin keras, makin gila. Hutan di belakang bukit tampak seperti dunia lain. Pohon-pohon besar berdiri rapat, akar menjalar di tanah seperti urat nadi. Di tengah hutan, kakek itu berhenti. "Di sini. Tempat ini dulu Sarman menanam gerobak pesugihannya. Kita harus gali sebelum dia datang." Dani membantu dengan tangan gemetar. Tanahnya lembab, dingin, dan berbau amis. Setelah beberapa menit, sekop mengenai sesuatu keras, kayu. Mereka membersihkannya, dan muncul tulisan pudar di sisi papan itu, "Gerobak asli Sarman warisan rasa." Kakek itu membuka botol cairan kuningnya lagi. "Begitu ini terbakar, kutukannya akan ikut hangus," katanya. Tapi sebelum ia sempat menyiramkan cairannya, terdengar suara berat dari belakang. "Kalau gerobakku kau bakar, maka dagingmu yang jadi pengganti." Dani menoleh. Bagas berdiri di sana bersama sosok hitam tanpa wajah, keduanya mendorong panci besar yang kini mendidih dengan nyala api biru. Api biru dari panci itu memantulkan cahaya aneh ke wajah Dani dan si kakek. Bau daging gosong makin menusuk hidung, bercampur bau amis tanah basah. Bagas melangkah mendekat pelan, menyeret sendok sayur raksasa yang berlumur darah. "Lo tahu gak, Dan?" Suaranya pelan, tapi bergetar gila. Ia menunjuk sosok hitam di belakangnya, bilang kalau lo yang terakhir. Setelah lo, gue bebas. Gue bisa punya hidup baru. Sosok hitam tanpa wajah itu mengeluarkan suara mendengung rendah, seperti bisikan ribuan lalat. Udara di sekeliling mulai panas, tanah bergetar halus. Kakek tua itu berbisik cepat ke Dani, "Jangan dengarkan dia. Itu bukan Bagas lagi. Itu tubuh kosong yang dikendalikan pesugihan." Dani menggenggam sekopnya erat. "Apa yang harus gue lakukan?" "Bakar gerobak itu. Asal apinya kena bagian tulisan warisan rasa, ikatannya akan terputus.
Bagas melangkah makin dekat, matanya merah menyala. Lo pikir gampang? Gerobak ini dibayar pakai nyawa. Kalau mau hancurin, lo juga harus bayar. Ia mengangkat sendok sayur itu tinggi, siap menebas. Kakek tua itu menjerit, sekarang, dan siram cairan itu ke kayu. Dani menyambar botol kecil berisi cairan kuning dan menuangkannya ke gerobak. Begitu cairan menyentuh kayu, muncul asap tebal dan suara seperti benda hidup sedang menjerit kesakitan. Bagas meraung. Berhenti. Ia menyerang, tapi kakek itu menghadangnya. Sendok besar menghantam bahu kakek. Darah menyembur. Namun kakek tua itu masih sempat berteriak, lari. Terus bakar sampai habis. Dani menyambar obor kecil dari tangan kakek itu dan menempelkannya ke papan kayu gerobak. Api langsung menyala, membesar dengan cepat. Gerobak itu bergetar keras, seolah di dalamnya ada sesuatu yang berusaha keluar. Dari celah papan muncul tangan-tangan pucat, jari-jari berusaha meraih udara. Bakso. Jangan. Buang. Rasa. Suara itu datang dari dalam api, bergema seperti teriakan dari ratusan mulut. Dani memejamkan mata, menahan teriakannya sendiri. Api menyala makin besar, hingga seluruh hutan diterangi cahaya jingga pekat. Bagas menjerit, tubuhnya mulai terbakar dari ujung kaki. Tapi dari luka-lukanya, bukan darah yang keluar, melainkan kuah panas yang mendidih. Lo gak ngerti, dan tanpa dia, gue gak ada apa-apa. Ia berlari ke arah gerobak terbakar, mencoba memeluknya, dan tubuhnya langsung menyatu dengan kayu yang meleleh. Sosok hitam tanpa wajah itu melangkah mundur, bergetar hebat. Dari lubang wajahnya keluar asap pekat, berubah jadi ratusan wajah manusia berteriak, kemudian lenyap ke langit malam. Dalam hitungan detik, semua menjadi hening. Api masih menyala. Tapi kini warna birunya memudar menjadi merah biasa. Dani terjatuh di tanah, napasnya berat, matanya berair karena asap. Kakek tua itu masih hidup, walau tubuhnya berlumur darah. Ia tersenyum lemah. Sudah. Selesai, katanya pelan. Gerobak asalnya hancur. Kau bebas, nak. Dani menatapnya. Terus. Mereka yang sudah mati? Bagas? Kakek itu menghela napas panjang. Tidak semua bisa kembali. Tapi paling tidak, kutukannya berhenti di kamu. Ia menatap langit. Selama tidak ada yang menemukan sisa gerobak itu, tidak akan ada tukang bakso malam lagi. Mereka berdua berjalan pelan keluar hutan. Di belakang, api yang membakar gerobak perlahan padam. Udara terasa lebih ringan, malam menjadi sunyi. Namun saat mereka tiba di pinggir jalan, Dani berhenti. Ia merasa ada sesuatu di dalam saku celananya. Ia merogoh pelan, dan menemukan selembar uang 5 ribuan. Warna uang itu bukan hijau, tapi merah tua, masih basah seperti baru direndam darah. Kakek tua itu menatap uang itu, wajahnya tiba-tiba tegang. Buang. Cepat buang itu. Dani langsung melemparnya ke tanah. Tapi sebelum uang itu menyentuh tanah, api biru kecil muncul dan membakar uang itu habis tanpa sisa. Udara kembali hening, tapi dari kejauhan, entah dari mana, terdengar samar-samar. Bakso. Bakso malam. Kakek tua itu menatap gelapnya jalan. Mereka belum semua pergi, bisiknya. Masih ada satu lagi. Dani menelan ludah. Maksudnya? Kakek itu memejamkan mata, wajahnya muram. Yang menandai kamu, dan dia belum dibakar. Dani menatap lengannya. Lingkaran bertuliskan, dibayar, masih ada di kulitnya. Tapi kini warnanya berubah jadi hitam. Dan dari kejauhan, kabut mulai turun lagi. Kabut turun makin tebal, menelan seluruh jalan desa. Udara kembali berbau kuah anyir dan lemak gosong. Dani menatap lengannya, tulisan dibayar kini berdenyut seperti nadi, mengeluarkan cahaya merah samar di setiap detaknya. Kakek tua itu menatap luka itu dengan wajah pucat. Tidak. Seharusnya tanda itu ikut hilang kalau asal kutukannya terbakar. Berarti
Berarti apa, Kek? Dani berbisik pelan. Berarti, salah satu bagian gerobak itu belum habis. Masih ada yang tersisa di dunia ini. Dani memutar pandangan, menatap balik ke arah hutan. Api di tempat tadi sudah padam total. Namun di udara masih tercium bau gosong yang menyengat, seperti kayu hangus yang belum benar-benar mati. Kakek itu menggenggam tangannya. Kita harus pastikan semua sisa gerobak hancur. Kalau tidak, pesugihannya akan mencari tubuh baru, dan karena kamu yang terakhir bersentuhan dengannya, dia akan masuk ke kamu. Suara langkah berat tiba-tiba terdengar dari dalam kabut, makin lama makin jelas. Ceret. Ceret. Ceret, bukan seperti langkah kaki manusia, tapi seperti roda gerobak yang diseret di tanah lembab. Bakso. Malam. Tinggal satu lagi. Dani dan kakek itu saling pandang, lalu berlari ke arah desa. Tapi langkah mereka seolah melambat, udara di sekitar jadi berat, setiap napas seperti disedot keluar. Dari belakang, cahaya petromax biru mulai muncul lagi. Cepat, dan seru kakek itu. Kita harus cari pusat asalnya, sebelum dia sempat menanam gerobak baru. Mereka sampai di ujung desa, di mana ada rumah tua kosong yang sudah lama tak ditinggali. Rumah itu dulu milik Sarman, tukang bakso pertama. Pintunya terbuka setengah, berderit pelan, dan dari dalam rumah terlihat cahaya biru berkedip-kedip. Kakek itu menggenggam botol cairannya yang tersisa separuh. Kau siap? Dani mengangguk, walau seluruh tubuhnya gemetar. Mereka masuk. Bau amis langsung menyerang hidung. Di dalam rumah, panci besar berdiri di tengah ruangan, berisi cairan hitam yang mendidih tanpa api. Di sekeliling panci, dinding-dinding penuh ukiran simbol aneh, seperti tulisan mantra. Kakek itu menatap lantai. Ini dapur asalnya. Gerobak yang tadi cuma wadah. Asalnya dari sini. Tiba-tiba, dari dalam panci itu, muncul tangan hitam menggenggam gagang sendok sayur. Suara berat menggema dari dalam cairan mendidih. Sudah lama. Aku menunggu yang terakhir. Sosok tinggi perlahan keluar dari panci, tubuh hitam berlendir, wajahnya tidak berbentuk, tapi di tengah-tengahnya ada satu mata merah menyala. Kaulah penerusku, anak manusia. Tanda itu bukti darahmu sudah sah. Kau tak bisa lari. Kakek tua itu berteriak, lawan dia, dan jangan biarkan tanda itu memakanmu. Dani menatap lukanya. Tulisan dibayar kini terbakar di kulit, meneteskan darah yang langsung menguap jadi asap. Ia menahan sakit, berteriak keras, pergi dari tubuhku. Tapi suara itu tertawa, dalam dan bergema. Tubuhmu sudah milikku, rasamu sudah kubayar. Sosok hitam itu mendekat, menyeret bayangan panjang di lantai. Setiap langkahnya membuat panci bergetar hebat, kuahnya meluap dan menyentuh kaki Dani. Panasnya seperti bara neraka. Kakek tua itu mengangkat botol cairan kuning dan menyiram ke arah makhluk itu. Tapi kali ini tidak bekerja. Cairan itu langsung menguap sebelum menyentuh kulitnya. Tidak mungkin. Jeritnya. Dia sudah menyatu dengan dunia. Dani mencoba mundur, tapi punggungnya menabrak dinding. Mata merah besar itu kini tinggal beberapa sentimeter darinya. Kalau kau menolak, kata suara itu dengan lirih mengerikan, ibumu yang akan menggantikan. Dani membeku. Gambar wajah ibunya terlintas di kepalanya. Senyum lembut, tangan yang menyiapkan sarapan setiap pagi. Tiba-tiba amarah menggantikan rasa takut, jangan sentuh ibuku. Ia menatap ke sekeliling, dan melihat sesuatu di meja tua. Semangkuk bakso yang sama seperti sebelumnya, uapnya masih mengepul. Sosok hitam itu berkata pelan, makan itu. Maka semua akan selesai. Dani menatap mangkuk itu. 4 bakso hitam mengapung pelan di kuah pekat. Tapi di dasar mangkuk, ia melihat sesuatu berkilau, pisau kecil dapur milik ibunya. Tangan Dani bergetar. Ia mengambil pisau itu pelan. Iya, katanya pelan. Semua akan selesai. Sosok itu menunduk, seperti menunggu Dani menyuap bakso pertama. Tapi sebaliknya, Dani berteriak, yang dimakan bukan aku. Tapi lo.
Ia menebas pisau itu ke arah mata merah besar di tengah wajah makhluk itu. Seketika ruangan bergetar keras, panci meledak, dan cairan hitam muncrat ke segala arah. Suara jeritan ratusan orang bergema bersamaan, mengguncang langit-langit rumah. Dani terpental ke dinding, penglihatannya kabur, telinganya berdengung. Tapi ia melihat sesuatu. Makhluk itu terbakar dari dalam, tubuhnya meleleh, sementara tulisan dibayar di lengannya memudar perlahan. Kakek tua itu merangkak mendekat. "Kau berhasil." Tapi cepat, keluar sebelum tempat ini runtuh. Api biru menjalar di dinding, membakar setiap simbol. Rumah itu bergetar makin keras, atapnya mulai runtuh. Mereka berdua berlari keluar tepat saat ledakan terakhir mengguncang malam. Rumah itu hancur jadi abu. Dari tengah api, suara terakhir terdengar, lemah. Tapi masih jelas, "Bakso." Lalu hening, kakek tua itu tersungkur, napasnya tersisa sedikit. Sudah berakhir. Sekarang benar-benar berakhir. Dani menatap ke langit malam yang kini bersih tanpa kabut. Angin lembut berembus, membawa aroma tanah basah. Ia menatap lengannya. Tanda hitam itu lenyap. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Namun, dari kejauhan, di jalan desa yang gelap, roda gerobak kayu tua berdecit pelan, hanya sekali, sangat halus, ciit. Malam itu, langit desa terlihat lebih gelap dari biasanya. Dani duduk sendirian di depan rumah ibunya, menatap sisa bara api di kejauhan tempat rumah tua Sarman dulu berdiri. Api sudah padam, tapi bau gosong masih menggantung di udara. Ibunya keluar membawa segelas teh hangat. "Masih belum tidur, Nak?" Dani hanya menggeleng. "Gak bisa, Bu. Masih kepikiran semuanya." Sang ibu menatapnya lembut, lalu duduk di sampingnya. "Kadang, hal-hal yang sudah berlalu harus dibiarkan hilang, dan jangan diingat terus." Dani tersenyum tipis. "Iya, Bu." Tapi dalam hatinya, ia tahu, hal itu belum benar-benar hilang. Beberapa hari berlalu. Desa kembali tenang. Tak ada lagi yang menjual bakso malam-malam. Tak ada suara gerobak lewat. Dani mulai membantu ibunya di warung siang hari, mencoba hidup seperti biasa. Namun setiap kali malam datang, angin di sekitar rumah selalu membawa aroma kuah daging samar. Suatu sore, seorang pria datang ke warung. Bajunya rapi, membawa tas besar. "Permisi, Bu. Saya pedagang dari luar kota. Boleh numpang makan?" Ibunya tersenyum ramah. "Tentu saja. Mau pesan apa?" "Bakso, Bu," jawab pria itu ringan. Dani yang sedang mengupas bawang langsung menatap pria itu. Ibunya menjawab pelan, "Maaf, Mas. Di warung ini gak jual bakso." Pria itu tertawa kecil. "Oh, begitu ya? Padahal tadi saya dengar di ujung desa ada suara gerobak bakso lewat. Kirain jualannya sampai sini." Dani langsung berdiri. "Apa?" Pria itu menatapnya. "Ya, barusan. Suara, ting ting ting, gitu. Saya pikir tukang bakso keliling." Hening panjang memenuhi ruangan, ibunya menatap Dani. "Bukannya udah gak ada lagi tukang bakso malam di desa ini?" Dani menelan ludah. "Bentar, Bu. Saya cek keluar." Ia berjalan cepat keluar, menatap ke arah jalan desa yang sepi. Tak ada siapapun, hanya angin yang berembus pelan. Tapi lalu, ceret, 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 suara roda gerobak terdengar samar di kejauhan, di balik kabut tipis yang mulai turun. "Gak mungkin." Dani berbisik. Ia berlari mengikuti suara itu. Jalanan makin gelap, tapi di ujung jalan ia melihat sesuatu. Cahaya biru redup, berpendar dari sebuah gerobak tua yang seolah terbentuk dari bayangan. Di depan gerobak itu berdiri sosok kecil. Seperti anak laki-laki umur 10 tahun, mengenakan baju putih, rambutnya acak-acakan. "Dek, kamu siapa?" Tanya Dani pelan, anak itu menatapnya dengan mata kosong.
Aku disuruh jualan. Katanya, kalau semua bakso habis, ibu bisa sembuh. Dani tertegun. Siapa yang nyuruh kamu? Anak itu menunjuk ke dalam gerobak. Bapak di dalam. Katanya dulu kamu yang bakar tempatnya. Dani melangkah maju satu langkah, tapi tiba-tiba tangan pucat keluar dari dalam gerobak dan menahan roda. Dari celah kayu gerobak muncul mata merah yang sama seperti di rumah Sarman dulu. Suara berat itu kembali menggema. Tidak ada yang benar-benar berakhir, anak manusia. Setiap rasa butuh pengganti. Dani mundur. Enggak. Lo udah gue bakar. Lo udah mati. Makhluk itu tertawa, suara tawanya bergetar di udara. Kau membakar wadahku. Tapi rasa tidak bisa mati. Selama ada yang ingin lebih, ada yang mau kaya, mau sembuh, mau bahagia, aku akan selalu dipanggil. Anak kecil itu menatap Dani dengan tatapan kosong. Aku cuma pengganti, Kak. Katanya, tiap darah baru bikin rasa makin kuat. Keringat dingin menetes di pelipis Dani. Ia sadar, kutukan itu bukan berhenti, tapi berpindah. Ia menatap ke arah rumahnya di kejauhan. Kalau begitu, katanya pelan, menggenggam batu besar di tanah, aku gak akan biarkan siapapun lagi jual bakso di desa ini. Ia berlari ke arah gerobak, mengayunkan batu itu sekuat tenaga ke roda. Tapi batu itu berhenti di udara, seolah membentur dinding tak terlihat. Gerobak itu bergetar, dan tangan hitam keluar dari bawahnya, meraih kaki Dani, menariknya ke bawah. Dani berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi tanah di bawahnya seperti berubah jadi lumpur hitam, menelan tubuhnya perlahan. Anak kecil itu hanya menatap tanpa ekspresi. Kata bapak, ini harga untuk rasa terakhir. Kakek tua, yang dulu menolong Dani, muncul dari balik kabut, tubuhnya sudah bongkok lebih dalam, matanya sayu. Lepaskan dia! Teriaknya, mengangkat tongkat kayu yang berukir mantra. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah. Cahaya kuning menyilaukan meledak, membuat tangan hitam itu terlepas. Dani jatuh terkapar di tanah, batu keras, kakek itu menatap anak kecil itu. Kau masih bisa diselamatkan, nak. Jangan biarkan dia pakai tubuhmu. Anak itu menatapnya bingung. Tapi ibu, kalau kau terus di sini, ibumu gak akan pernah sembuh. Dia justru ikut ke dunia itu. Air mata mulai menetes di pipi anak kecil itu. Aku takut, kek. Pegang tanganku. Anak kecil itu ragu-ragu, lalu mengulurkan tangan. Tapi saat jari mereka hampir bersentuhan, dari gerobak keluar puluhan tangan hitam yang menarik anak itu masuk ke dalam. Jeritannya menggema, lalu hilang begitu saja. Gerobak itu bergoyang keras, lalu berhenti. Lampu birunya padam, kakek tua menatap Dani. Sekarang, satu-satunya cara menghentikannya adalah menyegel rasa itu di tubuh manusia yang kuat. Dani terdiam. Maksudnya? Harus ada pengganti. Tapi bukan yang ingin kekayaan. Harus seseorang yang rela menanggungnya tanpa pamrih. Hanya itu yang bisa menghentikan peredaran rasa iblis ini. Hening panjang. Dani menatap ke arah gerobak yang perlahan retak, dan dari celahnya keluar uap panas dengan aroma daging. Ia menatap kakek itu. Kalau begitu, biar aku aja. Kakek tua itu menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kalau kau lakukan ini, kau tidak akan kembali jadi manusia seutuhnya. Dani tersenyum tipis. Daripada ada anak lain yang kena, mending gue yang terakhir. Kakek tua itu menatap Dani dengan pandangan getir. Kau yakin, nak? Sekali rasa itu masuk ke tubuhmu, kau akan jadi wadahnya. Kau akan mendengar bisikan mereka, mencium aroma darah di setiap malam. Kau takkan bisa tidur lagi. Dani hanya mengangguk. Kalau itu bisa bikin desa ini tenang, gak apa-apa. Ia menatap langit yang kini dipenuhi kabut tipis, lalu memandangi gerobak tua di hadapannya, gerobak yang sudah hampir hancur, tapi di balik retakan kayunya masih ada kehidupan yang bergolak, seperti napas yang belum selesai. Kakek tua itu berlutut, menggambar lingkaran dengan abu dari tongkatnya,
lalu berbisik pelan. Begitu kau masuk ke dalam lingkaran ini, jangan mundur, apapun yang terjadi. Biarkan dia datang. Biarkan rasa itu memilihmu. Dani berdiri di tengah lingkaran abu. Udara sekeliling mulai berat, seperti dihisap ke satu titik. Gerobak itu bergetar, roda-rodanya berputar sendiri. Dari dalamnya keluar suara mendesis pelan, diikuti suara tangisan anak kecil. Lalu, tang tang tang. Suara sendok sayur memukul panci terdengar, ritmis, seperti panggilan. Kakek tua itu berteriak, "Sekarang, Dan! Buka hatimu, tapi jangan biarkan dia ambil seluruh jiwamu." Dani memejamkan mata. "Ayo, kalau mau, ambil separuhnya aja. Sisanya buat manusia lain." Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitarnya. Dari dalam gerobak keluar semburan asap hitam pekat, berputar membentuk wajah-wajah manusia, pelanggan-pelanggan yang dulu pernah makan bakso itu. Wajah-wajah yang menjerit dalam kesakitan. Dani menahan napas. Wajah-wajah itu menempel di tubuhnya, membakar kulitnya, tapi ia tidak bergerak. Kakek tua berteriak, "Bertahan, nak! Jangan lepaskan tanah di bawah kakimu." Dani menunduk, menancapkan jarinya ke tanah. Tubuhnya kini diselimuti asap hitam, matanya menyala merah. Dari dadanya keluar cahaya putih kecil, beradu dengan kegelapan yang berusaha masuk. Makhluk dari dalam gerobak mengerang marah. "Kau tidak boleh memilih. Aku yang memilih rasa." Tapi Dani menatapnya balik, dengan suara bergetar tapi tegas, "Rasa gak bisa dipaksa. Rasa itu lahir dari orang yang ikhlas." Seketika cahaya putih dari dadanya meledak, menyilaukan seluruh hutan. Gerobak itu pecah, serpihan kayunya beterbangan dan berubah jadi abu. Suara jeritan berhenti mendadak, lalu berganti dengan keheningan panjang yang aneh, sunyi tapi damai. Kakek tua menutup wajahnya dari cahaya. Saat ia menurunkan tangannya, Dani sudah tidak terlihat di tengah lingkaran abu. Hanya tersisa-sisa bara merah di tanah, dan aroma kuah bakso yang samar, manis, tapi menenangkan. Kakek itu berlutut. "Semoga jiwamu diterima, nak," katanya lirih. "Kau sudah menebus banyak dosa orang." 3 bulan kemudian, desa kembali hidup normal. Tak ada lagi kabut malam, tak ada lagi suara gerobak. Warga mulai membuka warung-warung kecil lagi. Ibu Dani juga membuka warungnya setiap pagi, dan meskipun sederhana, warung itu tak pernah sepi pembeli. Suatu sore, seorang anak kecil datang. Ia membawa uang 2.000 dan berkata, "Bu, baksonya 1." Ibu Dani tersenyum. "Maaf, nak. Ibu gak jual bakso." Anak itu menunduk, kecewa. "Tapi tadi ada yang kasih tahu, katanya di sini baksonya paling enak. Katanya, rasanya bisa bikin tenang." Sebelum sempat bertanya lebih jauh, dari dapur keluar semangkuk makanan, tidak seperti bakso, tapi bentuknya bulat kecil, terbuat dari tahu dan tepung. Uapnya hangat, aromanya lembut. Ibu Dani heran. "Ini, siapa yang masak?" Ia menatap dapur. Kompor menyala sendiri, panci bergoyang perlahan, seakan ada tangan tak terlihat yang sedang bekerja. Uap dari panci itu membentuk wajah samar, wajah seorang pemuda yang tersenyum tenang. Air mata Ibu Dani menetes. Dan uap itu perlahan memudar, hanya meninggalkan aroma kaldu hangat. Anak kecil itu makan pelan, lalu tersenyum. "Rasanya enak, Bu. Rasanya kayak rumah." Ibu Dani menatap ke langit, tersenyum di antara air matanya. Di luar, angin berembus pelan, membawa suara samar, bukan menyeramkan, tapi lembut, seolah seseorang sedang mendorong gerobak kayu dengan tenang. Cret. Cret, lalu, ting. Ting. Ting, tapi kali ini bukan panggilan iblis. Itu nada damai, seolah rasa yang dulu terkutuk ini berubah jadi pelindung. Sejak hari itu, orang-orang desa percaya, jika malam tiba dan terdengar suara gerobak di kejauhan, itu bukan tukang bakso pesugihan. Itu Dani, penjaga rasa terakhir, yang memastikan tak ada lagi manusia menjual jiwanya demi semangkuk bakso.
Dan di setiap angin malam yang membawa aroma kuah gurih, selalu terdengar bisikan lembut, rasa yang sejati. Lahir dari hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan like, share, dan subscribe agar kami makin semangat membuat kisah horor fiksi berikutnya. Ingat, semua kisah di channel ini hanyalah cerita rekaan, jangan pernah mencobanya di dunia nyata. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam ini tidak ada suara gerobak yang lewat di depan rumahmu. Bell.